Halo teman-teman, apa kabar? Ini setting yang berbeda. Setting sekarang aku lagi di cafe di tempat tinggal lama aku. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh sempet sempet tinggal di apa namanya? Sempet tinggal di daerah di Berlin namanya Moabit. Jadi ketika aku pindah dari Indonesia ke sini, itu aku mendaratnya di Moabit. Aku tinggalnya di Moabit. Aku tinggal di daerah ini sekitar hmm, 10 bulan mungkin, sekitar 10 bulan. Terus habis itu aku pindah ke Friedrichshain namanya. Ada daerah Friedrichshain. Jadi buat mungkin gambaran sedikit, Moabit itu ada di barat Berlin, lebih ke barat Berlin. Sedangkan kalau tempat tinggal baru aku di Friedrichshain itu lebih ke timurnya Berlin. Jadi aku sekarang entah kenapa tiba-tiba tadi pagi ada ide untuk kayak nostalgia ke tempat lama kali ya gitu. Dan ini cafe ini salah satu tempat yang aku sering kunjungin. Aku sering banget apa kayak ngerjain project-project atau belajar coding itu tuh di sini. Nah, eh, mungkin aku di sini pengen ngebahas soal tiba-tiba kepikiran aja tadi pagi kayaknya seru deh untuk bikin Sabtu berpikir. Ini episode ke-10 kan. Untuk bikin Sabtu berpikir, ngebahas hal-hal yang berhubungan sama kerjaan aku kali ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku sekarang bekerja sebagai UX designer dan kayaknya aku kepikiran tadi pagi untuk coba nge-share pagi-pagi tadi tuh coba nge-share um, apa mungkin sharing-sharing sedikit lah hal-hal yang sering aku uh, pakai atau mungkin ilmu yang aku pakai waktu menjadi UX designer. Nah, um, mungkin teman-teman juga udah tahu dari judulnya. Hari ini tuh aku mau ngebahas soal namanya affinity diagram. Jadi affinity diagram itu apa? Jadi mungkin teman-teman um, entah itu yang sekarang bekerja sebagai UX designer atau mungkin yang kerja sebagai atau mungkin kerja di startup yang punya produk gitu ya. Itu biasanya sering banget ketemu atau sering banget ngelakuin yang namanya brainstorming session kan. Nah, brainstorming session ini ketika kita ngedevelop produk atau nge, nge, ngebuat produk itu tuh penting banget karena dengan brainstorming session itu kita bisa punya apa ya clear understanding tentang problem yang mau di solve apa, terus uh, data-data atau insight-insight apa yang kita dapatin dari survei atau mungkin dari ya input-input data lainnya lah. Nah jadinya brainstorming session itu tuh menurut aku salah satu proses atau session yang krusial banget gitu. Nah sebagai UX designer kadang-kadang tuh I think most of the times ya, maybe di company-company lain juga kayak gini biasanya yang nge-facilitate brainstorming session itu either PM setahu aku atau enggak UX designer gitu. Tapi seharusnya tuh semua orang itu menurut aku harusnya bisa nge-facilitate brainstorming session. Nah, di kesempatan ini tuh aku mau uh, sharing sedikit kayak pengalaman aku tentang satu teknik brainstorming ini namanya affinity diagram atau affinity mapping lah. Nah, jadi uh, pokoknya yang aku tahu kuncinya affinity mapping itu, by the way aku ada laptop di sini. Siapa tahu aku ada miss something. Aku lagi buka tentang affinity mapping gitu by the way. Nah, jadi by the way jadi affinity mapping ini itu salah satu brainstorming teknik yang aku sering pakai. Kenapa? Karena mungkin karena simple ya. Um, Affinity diagram itu. Jadi kan kita tahu bahwa, waduh, jadi kan kita tahu bahwa ketika kita mau nge nge-solve suatu problem atau ngedesain sesuatu, kita biasanya ngelakuin research dulu kan beforehand supaya kita punya desain tuh lebih ke inform, lebih 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 tepat sasaran lah. Nah, affinity diagram ini adalah salah satu metode brainstorming. Intinya adalah ngegroup gitu ya, ngegroup input-input data yang kita udah
dapetin atau udah kita gather atau udah kita collect during that research phase gitu. Nah biasanya kita dapatnya entah dari survei atau dari previous research data misalnya. Nah ide-ide itu kita kumpulin terus kita cluster itu menjadi themes atau tema gitu ya. Kita grouping gitu. Kita buat jadi cluster-cluster. Jadi ide-ide yang mungkin jatuh di kategori yang sama tuh biasanya di grup gitu dan kita kasih payung yang lebih gede gitu. Kita kasih payung yang lebih gede supaya nanti kita bisa prioritasin gitu ya. Kita bisa prioritasin ide mana yang lebih oke, ide mana yang butuh di solve gitu. Yang pengguna kita tuh ibaratnya berteriak lah soalnya tolong dong gitu. Tolong dong diperbaiki gitu. Nah, setelah kita ngebagi ini menjadi tema-tema atau jadi cluster-cluster atau jadi grup-grup itu kan jadi clear tuh. Oh, ternyata banyak user atau customer itu yang mengalami gangguan atau enggak kayak mengalami kebingungan di sini, di cluster ini, di tema ini, di tema ini, tema ini. Nah, tema-tema ini yang nantinya kita bakalan brainstorming tuh, entah bareng PM, entah bareng biasanya sih setahu aku biasanya bareng PM ya, tapi biasanya engineer juga bisa ikutan gitu untuk ngasih feedback dari technicalities-nya gitu. Dari segi teknikalnya kalau misalnya kita mau nge-solve problem ini dari segi tech udah mumpuni atau belum gitu misalnya. Nah dari situ baru kita bisa kayak menurut aku kolaborasi dengan brainstorming dengan efektif gitu. Karena kita udah punya clear understanding overview dari problem yang dialami oleh pengguna tuh kayak gimana gitu. Nah, kenapa aku mungkin ada banyak ya teknik-teknik lain, tapi menurut aku brainstorming teknik itu tergantung dari ininya kali ya, tergantung dari nature of the projectnya kali, tergantung dari bentuk projectnya kayak gimana. Tapi kebanyakan project-project yang aku kerjakan itu brainstorming tekniknya aku pakai Affinity Mapping gitu. Ada juga yang make tadi aku sempat ada yang make mind map, terus ada yang pakai reverse brainstorming gitu kan. Jadi dia bukan dari kumpulin data gitu ya, gathering ideas bukan, tapi dari problemnya gitu. Terus dari problemnya kita brainstorm gitu kan, ide-ide untuk nge-solve itu, dan ya udah kita identifikasi solusinya gitu. Jadi maksudnya tuh kayak kita mengidentifikasi kayak apa yang bisa salah nih dari ide ini gitu. Apa sih yang bisa? Jadi kita udah identify idenya gitu kan. Kayak kita udah kumpulin semua ide-idenya. Nah, dari ide ini apa sih yang bisa bikin ide ini tuh gagal gitu. Nah, itu kita list down. Terus mungkin kita kayak prioritasin, oh ternyata kita bisa afford yang ide ini nih untuk sekarang gitu. Untuk kita execute, untuk kita breakdown jadi action items gitu. Nah, ini tuh entah kenapa aku jarang banget ngeliat artikel dari UX designer tuh yang ngebahas soal brainstorming session gitu, sehingga aku harus cari ke PM resources gitu ketimbang di UX resources, karena kita memang di UX space kebanyakan UX designers kebanyakan tuh ada dua ya benar ya, ada tuh dua topik yang selalu sering dibahas adalah gimana cara bikin experience yang baik, gimana caranya kita bisa bikin produk yang fit the user needs gitu lah ya, yang bisa berguna yang dibutuhkan oleh user gitu atau pengguna kita gitu, pengguna dari produknya. Tapi untuk membuat produk yang dibutuhkan oleh pengguna itu butuh departemen-departemen lain gitu, PM, engineer, ya kan? Nah, gimana nih cara untuk nyamain visinya, nyamain
pemikirannya. Nah itu biasanya lewat brainstorming session, atau biasanya ada alignment session di mana kita kayak bikin dokumennya bareng-bareng gitu kan. Kita benar-benar identifikasi scope-nya segala macamnya habis brainstorming session ini gitu kan. Terus kita breakdown ke action items yang nantinya bakalan kita kerjain, bakal kita execute. Nah itu jarang di ini sih. Terus mungkin yang terakhir tuh yang aku mau coba, kalau misalnya nanti ada project yang oke, itu Scamper method. Jadi Scamper is a brainstorming technique that uses an acronym to help you think critically about the ideas you produce. I see, okay. Substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse. I think ini sama kayak ini kali ya. MSCW method itu ya. Must have, should have, could have, won't have. I think. Tapi ini lebih ini aja, lebih beda. Bahasanya dibedain gitu. Ya, benar ya, sama-sama. Hampir sama kayak MSCW kok ini. Ya, di sini diliatin tuh kayak Scamper method ya. Kalau tadi MSCW method tuh sama juga prioritisasi gitulah. Jadi mungkin nanti kita pakai dot voting gitu, terus kita list ide mana yang paling banyak sampai yang paling sedikit, kita masukin ke must have, ke should have, could have, sama won't have gitu. Kita ngobrolin idenya satu-satu. Terus kalau yang Scamper ini tidak dibagi jadi must have, should have, could have itu, tapi dibagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi jadi 7. Ide-ide yang bisa disubstitute, ide-ide yang bisa di-combine, ide-ide yang bisa di-adapt lagi, ide-ide yang bisa di-modify, ide-ide yang bisa di-put to another use, ini aku nggak tahu. Dan ide-ide yang bisa di-eliminate, dan ide-ide yang bisa di-reverse. Wow. Aku belum pernah sih pakai ini ya. Tapi ini intinya untuk prioritisasi ide. Menarik juga sih yang Scamper. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Scamper boleh dong sharing guys gimana cara execute-nya. Terus habis itu ada ya kayaknya itu sih yang ada SWOT juga kan. Ada strength, weaknesses, opportunity sama threats-nya gitu. Itu juga salah satu yang common yang aku sering lihat gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Kayaknya mungkin terakhir dari aku, udah 12 menit juga ya. Itu tadi teknik-tekniknya ya. Tekniknya terserah bisa apa, tapi menurut aku sebelum mulai brainstorming session itu, it's better to have like an objective, like clear objective dari brainstorming session itu gitu. Kita harus kayak punya clear output dari brainstorming session ini apa sih gitu sebelum mulai brainstorming sessionnya, sehingga nanti tuh kayak hopefully brainstorming sessionnya tuh bisa lebih smooth gitu jalannya, sehingga nanti outputnya itu juga jelas gitu. Jadi objektifnya kita set di awal sehingga brainstormingnya ibaratnya kayak game plan-nya gitu lebih clear lah. Jadi kayak gitu aja sih mungkin teman-teman. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang cekcok gitu. Pasti terjadi gitu. Karena masing-masing punya kepentingan departemennya masing-masing gitu kan. Di UX kita mentingin metrik UX, di PM mentingin metrik PM gitu. Biasanya sih bisnis segala macam, di metrik engineers pakai metrik mereka gitu. Jadinya punya session ini tuh helps kayak makin terbuka satu sama lain dengan teman-teman dari departemen yang lain. Jadi mungkin segitu aja sih. Let me know kalau topik kayak gini menarik. Dan ya sampai jumpa di Sabtu Berpikir selanjutnya. Aku nggak tahu Sabtu Berpikir selanjutnya bakal ngebahas apa, belum kepikiran sih. Tapi untuk minggu ini itu aja sih. Kemarin bahas soal Garuda Biru, sekarang bahas soal Affinity Diagram. Aku kayaknya suka memang bahas hal-hal random ya. Oke, ya udah segitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.